Oke, baik Bapak Ibu semua, selamat malam. Kita akan mulai persiapan kita pada malam hari ini, di mana kita akan bahas untuk materi bulan Juli tahun 2026 yang akan datang. Disclaimer, buku Draft Remaja masih dalam perjalanan, jadi kita pakai PDF yang ada di sana, gitu ya, yang ada di untuk versi cetaknya ada PDF-nya di grup bidang bina. Namun nanti bagian ini juga karena ada perubahan tema ya, nanti saya juga kirim materi persiapan ini seperti biasanya gitu ya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan bersama berdoa. Mari kita berdoa. Syukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh Engkau kumpulkan untuk kembali mempersiapkan diri kami mengajar anak-anak-Mu di bulan Juli yang akan datang. Berkati ya Tuhan jalannya persiapan kami dari awal hingga selesai. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, untuk tema kita, di tema besarnya untuk bulan Juli itu adalah belajar meluaskan cakrawala ya. Tekanannya bahwa belajar itu bukan cuma memperoleh pengetahuan, tapi juga membentuk cara pandang, karakter, hikmat dalam menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Nah ini kalau sempat ngecek di buku PDF Draft Remaja, itu judulnya bahasa Inggris semua dan istilahnya kalau kata orang Prancis mah hara resepisan gitu ya, agak-agak ribet dan apa namanya grammar yang dipakai itu kayak kurang, memang secara retoris itu enak gitu ya, tapi kalau kita bicara dengan anak-anak kita begitu dengar judulnya kayak kok kurang catchy ya judulnya. Nah ini sudah empat temanya saya coba sesuaikan judulnya supaya lebih mudah diterima oleh kita semua, supaya dapat gambaran yang juga gampang gitu. Yang pertama, untuk minggu pertama bacanya sih nggak diganti ya. Yang minggu pertama itu memandang lebih jauh, Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Yang kedua itu minggu depannya adalah memulai dengan bijak, Amsal 1 ayat 1 sampai dengan 7. Lalu juga yang minggu ketiga mau diajar, mau bertumbuh, Amsal 18 ayat 12 sampai dengan 15. Lalu yang minggu keempat atau minggu terakhir itu adalah belajar untuk melayani, Yohanes 13 ayat 12 sampai dengan 17. Nah ini karena minggu pertama dan kedua remaja ikuti kebaktian umum, maka minggu pertama kedua dibacakan oleh yang akan bertugas di kelas Immanuel. Yang minggu ketiga dan keempat nanti akan dibacakan oleh yang akan tugas di remaja. Nah secara khusus karena di bulan Juli minggu keempat itu ada PF luar, nanti akan dibantu bacaannya tadi sudah WA-WA dengan saya oleh Ibu Retno Asih. Kita akan mulai dari minggu yang pertama. Kalau minggu pertama tuh Pak Puji biasanya ya di Manuel. Bener ya Pak ya? Siap, betul. Mohon bantuannya Pak, Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Baik, akan saya bacakan dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8 yang demikian bunyi firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Terima kasih Pak Puji. Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ini Mazmur yang familiar gitu ya, yang jadi apa, bahkan tiap minggu kita dengar ya, pertolongan datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, direspon dengan amin ya. Nah tapi kalau kita lihat lebih jauh, Mazmur 121 ini bicara tentang Mazmur ziarah ya, di mana dalam bagian ini pemazmur yang mengarang Mazmur, mengubah Mazmur ini, dia melihat
ya, melihat atau mengarahkan pandangannya ke gunung-gunung, ya. Dan ketika dia melihat situasi kiri dan kanannya, dia bertanya, dari mana pertolongan itu akan datang, ya. Bayangkan pandangan ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan, ya. Nah, dari hasil pandangan itulah pemazmur mengakui bahwa pertolongan itu bukan berasal dari gunung, bukan berasal dari mana-mana, tapi dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa gunung menjadi penting? Karena Bapak Ibu Saudari, buat masyarakat Israel zaman itu, perkubuan atau pertahanan di gunung itu menjadi hal modal yang penting di dalam peperangan zaman itu. Zaman itu kan belum ada sniper, belum ada drone, belum ada rudal gitu ya Bapak Ibu ya. Paling mentok-mentok adanya katapult. Katapult tuh semacam apa ya? Dia ya, modelnya tuh kayak ketapel tapi gede. Ada pengungkitnya gitu. Nanti itu melemparkan biasanya batu-batu gitu ya, batu-batu atau sesuatu yang dibakar, batu yang terbakar gitu ya. Itu awal mula meriam. Ya cuman itu doang. Dan kalau itu menghantam gunung, ya zaman itu nggak ada masalah gitu ya. Malah kota yang ditutup oleh gunung itu tidak akan kena si katapult ini karena mereka akan miss gitu ya daripada ini. Mereka melihat perkubuan atau pergunungan itu sebagai benteng natural, benteng alami. Namun ketika pemazmur mengaitkan ini, gunung bisa saja hancur. Ya. Bisa saja orang naik ke atas dan memanah, jadi sniper. Gitu ya. Memanah ke bawah dan segala rupa. Ada masanya gunung itu tidak akan memberikan advantage point, tidak akan memberikan pertahanan yang lebih. Ya. Di Perang Korea, Bapak Ibu Saudari, ada cerita di mana sebuah kapal induk Amerika meratakan bukit dengan meriam-meriamnya, gitu ya. Nah ini akhirnya membuat Mazmur bertanya, pertolongan yang sejati itu dari mana? Karena bukit ini bisa saja hancur pada waktunya. Akhirnya apa? Dia menemukan bahwa pertolongan yang sejati itu datangnya daripada Tuhan semata. Ya. Dan melalui Mazmur ini, pemazmur juga mengajak setiap mereka yang mendengarkan atau bahkan melantunkan Mazmur ini untuk mengetahui dan memahami bahwa Tuhan itu penjaga yang setia, tidak pernah lengah, tidak pernah tertidur, dan memperhatikan kehidupan umatnya. Kalau penjaga yang berjaga di gate, di pintu, ada masanya mereka akan tertidur. Ada waktunya mereka akan kehilangan kesadaran atau bahkan IMP, izin meninggalkan pekerjaan. Tapi kalau kita bicara tentang Tuhan, maka Tuhan adalah penjaga yang tidak akan pernah desersi, ya. Tidak akan pernah kabur dari kita. Dia justru yang akan menolong dan menopang kita dalam segala situasi dan kondisi. Dia tidak tertidur dan selalu hadir dalam setiap pergumulan umatnya. Nah, oleh karena itu melalui Mazmur ini, pemazmur mengingatkan umat bahwa di tengah perjalanan hidup yang penuh tantangan, Tuhan punya janji untuk menjaga setiap umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, apa yang mau kita jadikan bahan bagi anak dan remaja? Nah, kalau kita bicara tentang hari ini, Bapak Ibu Saudari, mereka itu sering menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sekolah, pertemanan, keluarga, maupun masa depan. Bahkan kemarin dalam persidangan majelis jemaat itu salah nama, bukan Timothy Ronald tapi Raymond Chin, ya. Dia mengatakan bahwa zaman sekarang yang menjadi krisis bagi anak-anak, khususnya Gen Z ke bawah gitu ya, itu adalah krisis untuk ketahanan, kemauan untuk berjuang, ya. Ketika menghadapi masalah, mereka udah gemeter duluan, cemas duluan, ya, nggak mau menghadapi. Karena apa? Karena tidak terlatih untuk menghadapinya. Mereka kalau kita pakai bahasa yang mendekat dengan gereja, mereka itu belum punya keyakinan yang penuh sama Tuhan. Karena apa? Karena pengenalan mereka akan Tuhan hanya bersifat parsial. Hanya tahu Tuhan, ya Tuhan. Ibadah itu adalah formalitas. Kalau nggak ibadah, dimarahin sama orang tua. Mentok di situ. Tidak punya akar yang dalam. Kalau pakai perumpamaan
benih yang jatuh itu ya, itu benih yang jatuh di tanah berbatu ya. Udah benih yang jatuh di tanah berbatu memang tumbuh tapi nggak berakar dalam. Atau juga benih yang jatuh di tengah semak belukar, tumbuh iya tapi begitu semak itu makin gede ya dia terhimpit, mehong, selesai ya. Nah, kadang anak dan remaja kita yang dikenal sebagai strawberry itu, strawberry, tidak hanya strawberry generation tapi juga strawberry faith, mereka berada dalam situasi seperti itu. Makanya melalui Mazmur ini firman Tuhan mengajak mereka untuk memperluas cara pandang. Satu-satunya cara untuk menolong generasi saat ini untuk semakin beriman kepada Tuhan adalah apa? Memperluas cara pandang. Karena cara pandang mereka begitu sempit. Di tengah kemajuan teknologi yang ada, mereka terlalu atau over reliance, terlalu mengandalkan yang namanya otomatisasi. Ya. Terlalu mengandalkan yang namanya AI dan tidak mau mengolah prompt-nya untuk menjadi yang lebih baik, yang lebih tajam. Cuman begitu saya mau makan baiknya hari ini makan apa ya? Enter. Begitu dikeluar, oh kamu makan aja nasi sama ikan asin. Udah makan itu tiap hari, kamu akan sehat. Oke, nggak mau. Kamu yakin dengan pilihan itu? Apakah ada perhitungannya? Nggak mau ditanya lebih lanjut ya. Kita mau melalui firman ini mengajak anak-anak untuk memperluas cara pandang mereka. Karena di balik setiap tantangan itu ada Tuhan yang menyertai dan memelihara kehidupan. Ketika seseorang belajar melihat lebih jauh daripada masalahnya, mau membuka diri, tidak hanya bertahan pada satu cara pandang, tetapi mau melihat dari berbagai aspek yang lain, dia akan menemukan bahwa Tuhan bekerja dan berjalan bersama dengannya dalam setiap langkah kehidupan. Makanya harapan dan tujuan dari materi ini adalah anak dan remaja belajar bisa menaruh pengharapan kepada Tuhan dan punya cara pandang yang luas dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Tidak hanya mengandalkan satu buku, tapi mau membaca banyak buku. Tidak hanya mau mengandalkan satu pendapat, tapi mau mendengarkan banyak pendapat dan mengambil sintesis di dalamnya. Itu yang menjadi materi kita. Mungkin dari Pak Puji ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, dipersilakan. Aman, Pak Sam. Aman ya. Rekan-rekan lain aman ya. Kita lanjut ke minggu kedua. Minggu kedua kelas Immanuel berarti siapa Cirin? Cirin ya? Iya, Pak. Oke, Amsal 1 ayat 1 sampai 7 Ci, mangga. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Amsal Salomo putra Daud raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, yakni kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang yang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan orang bijak dan teka-teki mereka. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih, Cirin. Baik, kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudari, kitab Amsal itu kan kitab yang berisi tentang ucapan-ucapan hikmat ya. Pernah kita bahas dalam bincang sersan mungkin berapa bulan yang lalu ya, pas tahun yang kemarin ya. Nah, kalau kita lihat ini kan Amsal 1, berarti Amsal yang membuka, di mana di dalam pembukaan kitab yang berisi kutipan-kutipan hikmat ya, wisely quotes atau apalah bahasa Inggrisnya itu, ini ada penjelasan pembuka yang menegaskan bahwa hikmat itu diberikan untuk menolong. Fungsi hikmat itu adalah menolong. Menolong apa? Menolong kita sebagai umat untuk bisa hidup dengan benar. Tidak hanya dengan benar, tapi juga dengan bijak, dan yang paling penting bertanggung jawab. Ya, karena kadang orang hanya mau salah satu, ya,
hanya mau menjawab kadang-kadang, hanya mau bertanggung doang, nggak mau menjawab, hanya mau menjawab tapi tidak mau menanggung, atau bahkan tidak keduanya. Ya. Nah, kitab Amsal ini menjadi sebuah kutipan hikmat yang memang menuntun umat untuk bisa hidup lebih baik, ya, hidup dengan lebih benar, hidup menurut kehendak Allah, hidup dengan melihat situasi kiri dan kanan, mempertimbangkan itu baik. Apalagi kita tahu Bapak Ibu Saudari, Salomo itu kan raja yang terkenal dengan hikmatnya. Ya, kalau kita ingat narasi tentang Salomo, Tuhan kan bilang, apa yang kamu mau minta? Salomo kan bilang akhirnya dia dia karena dia masih muda, dia meminta hikmat. Ya. Sebuah permintaan yang nggak umum tapi berguna, menolong Salomo untuk menjadi raja yang, kalau kita ingat, Tuhan berkata, gak akan ada orang yang akan bangkit seperti dia setelahnya. Ya. Nah, melalui kitab Amsal, hikmat itu dijelaskan sebagai sesuatu yang menolong dan mengarahkan, menggait kehidupan kita. Hikmat itu bukan sekedar tahu banyak atau banyak tahu. Ya. Tapi apa? Hikmat adalah sebuah kemampuan. Kemampuan untuk menggunakan tools atau pengetahuan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang quotes ini yang sampai hari ini masih relevan dengan kita ya Bapak Ibu Saudari. Kalau analoginya adalah bengkel gitu Bapak Ibu, paling simpel tuh bengkel ya. Seorang montir yang pintar, dia tahu apa yang harus diperbaiki dari mobil yang rusak. Tapi kalau montir yang berhikmat, dia tahu alat apa yang dia pakai untuk memperbaiki mobil itu. Karena apa? Karena kadang kalau pinter, kita cuma tahu kerusakannya A. Ya udah, kerusakannya A. Tapi alat yang dipakai ketika memang situasinya nggak sesuai dengan bayangan kita nggak tahu bagaimana nih, harus pakai alat apa nih, gagap. Tapi orang yang bijak, dia tahu harus pakai alat apa. Oh, ini mesti pakai kunci Inggris nih. Oh, ini mah mesti pakai baut 10, nanti ini nanti ini dilas bautnya gini. Nah, itu yang berhikmat. Hikmat itu di dalam kitab Amsal dikatakan bukan banyak tahu, tapi apa? Bisa menggunakan pengetahuan yang kita punya secara tepat sasaran dan tepat guna. Bahkan di dalam kitab Pengkhotbah kan dibilang membuat buku banyak-banyak tidak ada gunanya gitu kan. Nah, apa sih dasarnya dari segala hikmat itu? Dasar dari hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti kita scare, bukan berarti kita gemeteran ketika melihat Tuhan, enggak. Takut akan Tuhan itu adalah sikap kita untuk hormat, sikap kita untuk percaya dan juga mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita. Nah, apa yang mau kita jadikan tekanan pada anak-anak dari cerita ini, ya, di mana tema kita adalah memulai dengan bijak. Ini kebetulan minggu kedua, rata-rata anak-anak baru masuk sekolah. Ya. Dan ketika bicara awal tahun ajaran, biasanya anak-anak dan remaja itu dipenuhi berbagai target, dipenuhi berbagai harapan dan kesibukan yang baru. Ya, buku baru, sepatu baru, kalau zaman dulu ya, terus juga kelas yang baru, aktivitas baru, dan fokusnya adalah akhirnya apa jatuhnya? Prestasi lah, nilai, pencapaian akademis. Apakah itu nggak bagus? Bagus. Apakah itu nggak penting? Penting. Siapa yang bilang nilai nggak penting? Untuk melanjutkan kehidupan kita, untuk ke jenjang yang lebih tinggi, kita butuh nilai, kita butuh angka. Untuk mendapatkan tempat yang lebih baik, kita juga butuh perhitungan-perhitungan itu. Tapi apakah itu yang utama? Apakah itu yang satu-satunya? Enggak. Itu bukan yang satu-satunya. Itu itu hanya salah satunya, bukan satu-satunya. Oleh karena itu, melalui firman minggu ini, ketika anak-anak juga baru masuk sekolah, dan anak-anak diingatkan bahwa keberhasilan sejati itu tidak ditentukan oleh kepandaian. Orang yang pintar, orang yang pandai, belum tentu bisa memanfaatkan alat yang tepat.
Kadang-kadang mereka lebih banyak mengeluh daripada bisa menggunakan tools-tools yang tepat. Keberhasilan sejati bukan ditentukan oleh kepandaian yang QQ itu. IQ doang, SQ doang, EQ doang, AQ doang, enggak. Tapi apa yang menentukan keberhasilan itu adalah hikmat dalam mengambil keputusan dan pengalaman di dalam menjalani hidup. Dan kalau dikaitkan dengan tema besar bicara tentang meluaskan cakrawala, berarti kita juga sadar sebagai anak-anak, sekolah dan gereja tempat kita hadir mendapatkan pendidikan, termasuk di rumah, termasuk di lingkungan, bukan hanya sekedar menemukan nilai. Di sekolah yang menemukan nilainya dalam bentuk apa? Dalam bentuk angka. Di gereja menemukan nilainya dalam bentuk apa? Dalam bentuk pengetahuan akan firman Tuhan. Tapi apa? Tempat kita belajar itu adalah tempat Tuhan juga, termasuk di rumah, ya, membentuk karakter dan juga membangun iman kita. Oleh karena itu, harapan dan tujuan dari materi ini adalah anak dan remaja memahami pentingnya ketika mereka masuk sekolah itu memulai tahun ajaran dengan apa? Mengandalkan nikmat Tuhan. Bukan sekedar saya mau ranking 1, saya mau ranking 3, saya mau dapat nilai 10, saya mau dapat nilai 100, saya mau belajar, atau saya malas-malasan belajar, gak cuma itu, tapi apa? Tapi juga mereka harus tahu bahwa hikmat Tuhan itu harus diandalkan. Dan Tuhan itu harus dijadikan dasar dalam proses belajar. Harus bisa tetap bersyukur apapun situasinya. Karena rasa syukur itulah yang mendorong kita untuk mau memacu dan memicu diri untuk semakin baik dari hari ke hari. Itu materi minggu kedua, barangkali Cirin ada tekanan atau mau ditanyakan, dipersilakan. Cukup, Pak. Aman nih, Cik? Oke. Kita lanjut ke minggu ketiga. Untuk minggu ketiga berarti remaja itu siapa ya jadinya, Cik? Kak, Oh, ada Erika ya? Oh, ya ada nih Erika, Cik. Kak, tanggal 19 teh penerimaan pra remaja ke remaja. Ya udah Cici aja. Ih, Terus gimana Ci? iya, kalau misalnya itu mereka kan bisa misalnya nerima mereka, ajakin ibadah bareng gitu. Harus gimana? Dan nanti Mengajak ibadah. ada gurunya yang nganterin, bilang terima kasih, terus udah perkenalan, mereka udah kenalan sih kemarin karena udah ikut nyanyi ya gitu. Oh jadi ada ininya seremoninya gitu. Iya. Ah udah oke Ci. Bisa ya? Ya Tetap udah bisa. Erika. Oke. Berarti Erika tetap ya. Silakan Mbak Erika, tanggal 18 atau 12 sampai 15. Berarti Cici tetap ke Immanuel ya? Ya, tetap ke Immanuel, Cik. Oke. Oh, ya. Saya ke kelas Esther hari itu. Oke. Silakan Mbak Erika. Pak, belum pegang Alkitab. Oh, oke. Cici yang baca. Oke, Cik Pak, boleh dibantu, Cik. Amsal 18 ayat 12 sampai 15. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jika seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan celaknya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi semangat yang patah, siapa dapat memulihkannya? Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntun pengetahuan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Makasih, Cik. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, temanya kan mau diajar, mau bertumbuh. Nah, kalau kita lihat di Amsal 18 ini masih kelanjutan daripada kutipan Amsal Salomo, ya, quotes of wisdom dari Solomon's quotes of wisdom gitu ya. Kalau kita lihat di sini mengajarkan bahwa kerendahan hati itu selalu lebih awal daripada atau lebih dulu daripada kehormatan. Namun sebaliknya, yang namanya kesombongan, kalau kita bicara tentang kesombongan, itu membawa orang pada yang namanya kejatuhan. Kesombongan itu bisa terjadi dalam dua hal. Ketika seseorang merasa terlalu tinggi hati,
atau bahkan terlalu merasa rendah, terlalu merasa, sekali lagi depannya ya, disclaimer, depannya adalah terlalu merasa tinggi hati atau terlalu merasa rendah hati. Duh, kok bisa? Nah, karena ini ada sebuah penjelasan yang menarik, Bapak Ibu Saudari. Dulu itu ada diskusi begini, orang rendah hati, ketika orang ada statement yang mengatakan bahwa ketika orang mengatakan bahwa dirinya rendah hati, sebenarnya dia sedang meninggikan hatinya. Kenapa? Karena yang namanya rendah hati itu sesuatu yang gak mungkin kita katakan dari diri kita sendiri. Karena ketika kita merasa bahwa oh saya sudah rendah hati, sebenarnya itu momen di mana kita mulai menyombongkan diri, ya. Mulai kehilangan kemawasan diri. Awal dari kesombongan adalah klaim di mana kita sudah merasa cukup atau bahkan sudah rendah hati. Itu awal kesombongan. Dan ketika sampai di titik itu, kadang kita akhirnya nyampe kepada apa? Kepada kejatuhan. Di dalam bagian ini, Amsal itu mengajarkan kerendahan hati itu mendahului kehormatan. Artinya, orang yang memang teruji rendah hati, dia tidak mementingkan yang namanya posisi atau bahkan cara pandang. Nah, di dalam bagian selanjutnya kita bisa melihat juga ini kenapa bisa terjadi demikian, karena balik lagi sumbernya dari kebijaksanaan. Orang yang bijaksana, Bapak Ibu Saudari, digambarkan sebagai pribadi yang terus mencari pengetahuan dan bersedia mendengarkan. Nah, ini yang menarik ya. Kadang inilah yang membedakan antara orang pintar dengan orang bijak ya. Kalau orang pintar, dia benar-benar mencari pengetahuan. Meriset ini, meriset itu, mengamati ini, mengamati itu, melihat ini, melihat itu. Tapi kelemahannya apa? Dia tidak bisa mendengarkan, sulit untuk mendengarkan. Nah, ada sebuah studi Bapak Ibu di zaman COVID dulu, kan pertanyaannya simpel dari studinya itu, premis dasar yang saya baca ya. Kenapa para profesor atau mereka yang sudah terlalu banyak belajar itu sulit beradaptasi justru? Nah, ternyata penyebab dari riset itu ditemukan bahwa mereka yang terlalu banyak belajar, mereka yang terlalu banyak mencari pengetahuan, kelemahan mereka satu, mereka tidak mau adaptif dengan situasi di sekitarnya. Para mereka yang kalau kita suka lihat gitu ya di tayangan-tayangan zaman COVID ya, kan kelasnya tuh Zoom gitu ya, udahlah online gitu ya, dibodoh-bodohin pula dosen-dosennya gitu ya. Seringlah kita lihat, oh pencet aja mic-nya Pak. Yang lebih gokil tuh mahasiswanya kan, ngerjain semua mahasiswanya. Kita sering lihat lah video-video seperti itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Padahal kalau kita lihat titelnya panjang banget, namanya lebih panjang gitu ya. Karena apa? Karena mereka sudah berada di titik yang nyaman. Tidak mau mendengarkan atau bahkan melihat sekitar. Kurang adaptif. Nah, orang yang bijak dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudari, digambarkan sebagai orang yang tidak hanya sekedar mencari tahu tentang segala sesuatu, tapi juga mau adaptif, menerima kiri dan kanan, bersedia mendengarkan. Dan mendengarkannya bukan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, tapi mendengarkan dan mencerna. Ya, mengambil yang bahasa yang saya pakai tadi adalah sintesis. Ya, mengubah. Kalau sintesis kan dari fotosintesis ya, di pohon dari CO menjadi O, gitu ya, CO2 menjadi O2. Nah, kita juga begitu, mendengarkan dan mengambil sesuatu dari hal yang kita dengarkan itu dan mengaitkannya dengan diri kita. Ketika kita belajar, maka oh kenapa ya ini begini, nggak cuman oh kenapa ini begini, ada pertanyaan selanjutnya. Apa relevansinya bagi saya dan bagaimana saya bisa menggunakan skill ini. 1 tambah 1 betul sama dengan 2. Tapi kalau kita nggak pakai 1 tambah 1 sama dengan 2 dalam kehidupan kita, ya kita nggak akan berkembang.
Dalam Amsal ini juga dikatakan bahwa pertumbuhan itu terjadi ketika seseorang memiliki hati yang terbuka untuk belajar, menerima masukan dan memperbaiki diri. Demonstrasi itu adalah wadah yang baik untuk menyuarakan. Ya orang koki aja demo kok, demo masak, kan? Untuk menunjukkan nih masak nasi goreng yang bener begini, masak air biar nggak kegosongan tuh begini, masak Indomie yang rasanya enak begini. Demo fine, itu adalah sesuatu yang netral. Tapi akan menjadi berbahaya ketika mereka yang terlibat di dalam demonstrasi itu hanya mau didengar dan tidak mau mendengar. Hanya mau mengungkapkan, tapi tidak mau menerima masukan. Hanya menuntut perbaikan, tapi tidak mau memperbaiki diri. Kalau chef itu hanya mau didengar, pokoknya, nah ada kata-kata pokoknya. Pokoknya nasi goreng yang enak itu kecapnya sekian, garamnya sekian, ladanya sekian, telurnya sekian, titik. Nggak ada tuh yang namanya tambah sosis, tambah nugget, tambah yang bumbu-bumbu lain, nggak ada. Pokoknya yang enak itu. Kalau udah kan begitu, udah susah. Karena apa? Hatinya sudah terbuka. Tidak mau menerima masukan, tidak mau memperbaiki diri, dan tidak adaptif dengan situasi yang ada. Kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu Saudari, yang terjadi apa? Akhirnya adalah kesombongan. Walaupun kesombongannya dalam bentuk silent. Ya. Dan ujungnya apa? Ujungnya adalah penjatuhan. Tapi orang yang mau terbuka, orang yang mau bertumbuh, orang yang mau mendialogkan apa yang ia dapat dengan kesehariannya, itu akan menjadi orang yang bijak. Orang yang bisa terus berkembang dan relevan sesuai dengan kemajuan zaman. Apa yang mau kita jadikan tekanan pada anak-anak dan remaja? Gak bisa kita pungkiri, Bapak Ibu Saudari, zaman sekarang informasi itu gampang diperoleh. Mau cari skor pertandingan mulai dari nyari di Google sampai nyari di AI bisa. Prediksi pertandingan juga sama. Tapi mengetahui banyak hal seperti yang tadi saya bilang, tidak selalu berarti mau belajar. Orang-orang dengan status ensiklopedi berjalan, kadang-kadang itu adalah orang yang nggak mau ditambahin lagi isi kepalanya. Karena apa? Udah penuh. Ya namanya ensiklopedi gitu ya, Bapak Ibu. Ensiklopedi tebel ya, buku tebal. Tidak sedikit anak-anak kita yang karena merasa dirinya sudah banyak tahu dan sudah merasa in the top of the world, sulit menerima nasihat, sulit menerima koreksi, sulit menerima pandangan yang berbeda karena apa? Merasa dirinya sudah cukup tahu. Dan itu yang terjadi. Ya. Kita lihat Bapak Ibu Saudari, situasi anak-anak muda kita hari ini maunya apa? Hanya mau didengar, tidak mau mendengar. Maunya diterima, tidak mau menerima. Maunya ada perbaikan, tapi tidak mau memperbaiki. Semuanya jadi politisi. Nah, politisi itu kan rata-rata begini. Maunya mengkritik aja. Tapi ketika dia dikritik, defensif langsung. Wapang, jedar, meledak. Nah, melalui firman ini, kita mau mengingatkan pada anak-anak, menyelamatkan mereka. Ya, kita kan bertugas sebagai gereja untuk menyelamatkan masa depan bangsa. Ya, kita mau mengingatkan lewat firman Tuhan ini bahwa orang yang mau bertumbuh itu orang yang punya hati yang mau diajar serta belajar. Sebuah kemampuan yang kalau kata firman Tuhan itu benar-benar menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus. Itu orang yang mau diajar dan orang yang mau belajar itu adalah orang yang benar-benar mau memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Tuhan. Karena apa? Ketika cakrawala orang semakin luas, dia semakin sadar bahwa masih banyak hal yang perlu dia pelajari. Ketika kita makin banyak belajar, seorang dosen saya pernah ngomong, ketika kita makin banyak belajar, kita makin tahu bahwa kita itu orang bodoh sebenarnya. Ketika kita makin banyak baca, kita tahu bahwa kita itu kayaknya nggak ada apa-apanya. Ada sebuah pepatah mengatakan, kosong adalah isi, isi adalah kosong. Orang yang mau belajar adalah orang yang mau terus mengisi karena dia sadar dia adalah orang yang kosong.
Tapi kalau orang yang nggak mau belajar adalah orang yang nggak mau diisi. Karena apa? Karena dia merasa dirinya penuh dan kepenuhannya itu sudah seluas dunia. Padahal dia hanya sebuah gelas jamu. Nah, makanya harapan dan tujuan dari materi ini adalah anak dan remaja punya sikap rendah hati, dia mau terbuka pada pembelajaran dan bersedia menerima masukan. Apalagi ada serah terima anak-anak yang naik kelas nih gitu ya dari Immanuel, menerima mereka sebagai rekan untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Itu materi kita minggu ketiga. Barangkali ada yang mau ditanyakan oleh atau direspon oleh Mbak Erika, Ciapa, dan juga rekan-rekan yang lain, dipersilakan. Cukup, Pak. Kasih Ci. Oke, kita lanjut ke minggu keempat, di mana temanya adalah belajar untuk melayani. Tema dari Yohanes 13 ayat 12 sampai 17. Miretno monitor. Boleh nih dibacakan nih. Nih. Mic-nya belum nyala nih. Saya suka. Tadi udah nanya belum saya. Panggilan kepada Penatua Retno Asih. Panggilan kepada Penatua Retno Asih, mic-nya belum nyala. Oh, ngehang HP-nya. Oke. Kalau gitu mungkin Kak Tari bisa bantu, Kak Tari? Ya Pak. Silakan Kak. Yohanes 13 ayat 12 sampai 17. Ayat 17. Yohanes 13 ayat 12 sampai 17. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, terima kasih Kak Tari. Baik, versi TB1 ya tadi Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara tentang Yohanes 13, ini kan momen di mana Yesus membasuh kaki para muridnya ya. Dan di dalam bagian ini kalau kita lihat, Yesus itu menjelaskan bahwa apa yang Yesus lakukan itu merupakan teladan yang harus diikuti oleh para muridnya, oleh para pengikutnya. Ya. Karena apa? Kalau kita ingat diskusi antara Yesus dengan yang protes yaitu Petrus, Yesus itu kenapa dia membasuh kaki murid-muridnya? Karena ingin menunjukkan atau mendemokan, ya, ini demo dia, mendemonstrasikan sebuah cara yang harusnya menjadi gaya hidup para murid Tuhan, yaitu saling membasuh kaki. Dalam tradisi Israel, Bapak Ibu Saudara, dan tradisi Yahudi, basuh kaki itu tanda bahwa kita menghormati, tanda kehormatan. Dan biasanya memang dilakukan oleh mereka yang lebih rendah kepada mereka yang lebih tinggi. Nah, Yesus membalik menggunakan metode itu untuk menunjukkan bahwa kita yang lebih tinggi itu harus merendah sampai ke bawah. Dan para murid harus mengikuti itu. Karena apa? Karena Yesus tahu para muridnya ini pengen posisi semua. Kita ingat ketika orang tua Yakobus dan Yohanes bilang,
Kalau bisa anak saya yang ini di kiri, yang ini di kanan kamu gitu ya. Semuanya protes. Bukannya protes, kenapa? Karena semuanya pengen. Ini Bapak Ibu Saudara, Yesus bilang. Ini kan cara Yesus mempersiapkan diri para muridnya sebelum dia meninggalkan mereka. Untuk untuk nanti disalib, mati dan dikuburkan, lalu turun dalam kerajaan maut dan bangkit pada hari yang ketiga, dan juga sampai kepada kenaikannya ke surga. Ini preparatorinya Yesus, di mana menunjukkan bahwa mereka itu harus saling melayani. Melalui tindakan ini juga Yesus menunjukkan bahwa kebesaran dalam kerajaan Allah itu nggak diukur dari posisi. Posisi itu tidak menentukan kehormatan. Atau kalau pakai bahasa gampangnya, rekan-rekan, posisi tidak menentukan prestasi. Walaupun kalau di kelas gurunya gurunya pelan suaranya, ya yang di depan doang yang denger gitu pelajarannya, yang belakang nggak dapet ya. Tapi kalau melalui dalam bacaan ini, Yesus menunjukkan bahwa kehormatan itu nggak menunjukkan kebesaran diri kok. Justru dalam perspektif Allah, orang yang terhormat itu adalah orang yang rela untuk melayani. Orang yang rela untuk menyangkal diri dengan merendahkan diri serendah-rendahnya. Orang yang berani memikul salib, menanggung. Ya, kaki itu kan nggak semuanya wangi ya Bapak Ibu. Wanginya semerbak malah pingsan kita. Ya, harus dicuci. Dan juga apa mau mengikut. Nah itu dari basuh kaki itu. Kerelaan untuk melayani adalah kerelaan untuk merendahkan diri serendah-rendahnya sebagaimana yang sudah Tuhan lakukan. Nah, makanya pengetahuan tentang kebenaran dari bacaan ini kalau kita lihat itu akan bermakna ketika apa? Ketika itu semua pengetahuan yang kita miliki diwujudkan dalam tindakan kita. Belajar matematik nggak akan berguna ketika kita nggak pakai. Belajar IPA nggak akan berguna kalau kita nggak pakai. Karena apa? Apa yang kita pelajari di sekolah, termasuk apa yang kita pelajari di gereja, apa yang kita pelajari di rumah, akan tidak bermakna kalau kita nggak pakai. Kalau kita pakai sebuah ilmu, kalau dipakai, itu akan bermakna. Otot kalau nggak dipakai lemas. Tadi istilahnya artrofi, koreksi kalau saya salah. Ya. Nggak dipakai lama-lama lemes, lama-lama mengecil. Tapi kalau dipakai bisa jadi enak badannya. Ya. Nggak kaku sini, nggak kaku sana. Motor kebanyakan diam, lama-lama rusak. Kalau dipakai dia berguna. Begitu juga dengan pemikiran kita. Kalau kita nggak pakai isi pikiran kita, ya lama-lama rusak. Tapi kalau kita pakai, ini akan bermakna dan makin bertambah. Tapi kalau udah tua Pak, ya kalau udah berumur, semakin kita pakai, maka itu akan memperlambat yang namanya kelupaan. Walaupun memang kalau kebanyakan dipakai ya nggak bagus juga. Sesuatu yang terlalu banyak atau terlalu sedikit, itu tidak baik. Ya pas itu adalah yang tepat. Tapi poinnya adalah kalau kita punya pengetahuan nggak dipakai, nggak direlevansikan, nggak diturunkan atau kita nyatakan dan bahkan kita kembangkan, maka itu akan berhenti. Contohnya teori psikologi perkembangan. Semua sudah meninggalkan psikologi perkembangan, hanya dipakai batasan usianya. Tapi karakteristik usianya sudah beda semua. Karena apa? Nggak ada yang mengembangkan selain daripada orang yang bernama Elizabeth Hurley. Nah, apa yang mau kita jadikan tekanan dari cerita ini? Nah, rekan-rekan, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak anak dan remaja hari ini menganggap belajar itu bertujuan menjadi lebih pintar, menjadi lebih hebat atau lebih sukses daripada orang lain. Betul, motivasinya tidak salah. Tapi kalau kita cuma tahu teori, nggak bisa praktek, ya sami mawon, tidak ada guna. Kalau kita cuma di atas kertas,
ketika kita kembali ke dunia nyata kita nggak bisa melakukan, ya nggak kepake juga. Beberapa hari ini berita itu kan tentang tentang lamaran kerja. Kenapa banyak lulusan-lulusan sarjana yang tidak terserap ke dunia kerja? Selain memang lapangan kerjanya sedikit, tapi yang kedua, mereka kemampuan untuk mengerjakan sesuatunya di bawah rata-rata. Sekarang Bapak Ibu Saudari yang namanya cum laude itu banyak, lulusan universitas itu banyak banget. Sangat banyak. IP 3 dia 3,5 ke atas itu gampang banget dibanding 5 tahun yang lalu atau zaman saya kuliah 10 tahun yang lalu. Dapat IP 3 tuh udah seneng banget rasanya. Sekarang IP 3 itu nggak ada apa-apanya. 3,5 tuh banjir di mana-mana. Bahkan lulusan cum laude itu banyak banget. Tapi begitu dites kompetensi mereka, ketahuan ngikoknya, ya langsung muka ngikik gitu ya. Teorinya oke, penilaian paper based secara raport bagus, tapi begitu kita tes kompetensinya, coba kamu kerjakan ini, langsung ngek-ngok gitu ya, nguak-ngiuk dia. Nah, banyak anak dan remaja kita yang hari ini berada dalam lingkup pelayanan kita pun seperti itu. Mereka menganggap ketika kita belajar lebih banyak tanpa didialogkan atau dicocokkan dengan situasi hari ini, itu membuat mereka lebih pintar, lebih hebat, atau bahkan lebih sukses. Nah, melalui materi ini kita mau mengajarkan cara pandang atau perspektif yang berbeda. Ya. Semakin seseorang belajar dan bertumbuh, sebenarnya dia semakin dipanggil untuk melayani dan menjadi berkat. Ketika kita banyak tahu, sebenarnya kita harusnya makin sadar bahwa kita itu makin banyak yang kita nggak tahu. Ya, kayak lagu, banyak hal yang tak kufahami dalam masa menjelang. Makin kita banyak belajar, makin kita boleh bilang, makin kita banyak nggak tahu, makin kita sadar loh, kita banyak yang nggak tahunya ya. Karena apa? Baru selesai belajar, kadang ilmu yang kita pelajari sudah mati, sudah nggak guna, gitu ya. Nah, ini perspektif yang kita tunjukkan oleh firman Tuhan di minggu ini. Ketika semakin banyak belajar, dia itu dipanggil untuk melayani, dipanggil untuk menggunakan daya, upaya, dan apa yang ia pelajari untuk kemajuan bersama. Karena apa? Ketika kita memberi, kita nggak akan kekurangan. Justru kita akan ditambahkan. Dapat perspektif tambahan. Oh, ini ada perspektif yang baru nih. Wah, apa ya? Kok bisa seperti itu? Nah, orang Indonesia kan jago reverse engineering, Bapak Ibu ya. Jago banget. Yang mana yang bagus diambil, dibikin, jadi bikinan sendiri. Itu yang harus kita lakukan. Semakin banyak orang belajar dan bertumbuh, maka dia semakin dipanggil untuk merendah. Seperti ilmu padi, makin berisi, makin merunduk. Dipanggil untuk melayani dan menjadi berkat bagi sesama. Karena apa? Lagi di minggu keempat ya. Meluaskan cakrawala itu bukan cuma menambah isi pikiran, tapi juga apa? Memperluas kepedulian bahkan kepada orang lain. Karena itu tujuan dan harapan dari materi ini adalah anak dan remaja memahami bahwa tujuan pembelajaran dan pertumbuhan adalah untuk melayani Tuhan serta sesama. Lewat apa? Lagi di minggu terakhir, sikap rendah hati, kepedulian, dan tindakan nyata. Ini materi minggu keempat, barangkali ada pertanyaan dari Retno maupun Katari. Silakan kalau ada pertanyaan atau tanggapan. Aman? Aman, Pak. Dari saya nggak ada, Pak. Oke. Sorry tadi sinyalnya error. Oh iya, nggak apa-apa, Mi. Aman. Baik, Bapak Ibu Saudari, kalau sudah tidak ada, maka demikianlah persiapan kita, ya, bahwa ini adalah bulan Juli, ya, bulan ke-7, masa transisi, anak-anak libur dan juga anak-anak masuk sekolah. Dan intinya dari firman Tuhan di bulan Juli ini, poin besarnya adalah bagaimana kita mengajak mereka untuk bersikap bijak dengan mau meluaskan cakrawala. Karena apa? Ketika mereka menambah ilmu, mampu menambah ilmu, mampu menambah luas pandangan mereka,
harusnya mereka menjadi pribadi yang makin sadar, makin bijak dalam menjalani kehidupan. Dan itulah yang akan menolong mereka untuk mengconquer atau bahkan menaklukkan masa depan. Karena apa? Masa depan, bicara kesuksesan di masa depan itu bukan sekedar apa yang tertulis dalam paper, ya, bukan sekedar angka, tapi juga kemampuan untuk menyatakan atau menghidupkan angka-angka itu dalam kehidupan nyata. Bagaimana ilmu yang kita pelajari itu bisa menjadi relevan dan sesuai untuk menjawab segala tantangan zaman. Itu saja mungkin dari saya, dan juga diingatkan di minggu ketiga itu ada serah terima dalam tanda kutip kelas Immanuel ke remaja gitu ya. Jadi apalagi temanya juga sesuai di minggu ketiga itu kan temanya adalah mau diajar mau bertumbuh. Nah, mungkin bisa jadi tekanan khusus juga buat rekan-rekan di remaja bahwa kita pada saat ini juga menerima nih rekan-rekan kita yang baru. Mari kita bersama bertumbuh dan mau belajar. Karena apa? Mereka juga pasti punya pandangan yang berbeda dari kita. Jangan mau berada hanya di titik nyaman, tapi mau berkembang dan berusaha menjadi lebih baik dari hari ke hari. Mengupayakan persekutuan sebagai umat Tuhan yang mau menerima. Ya, menjadi gereja yang benar-benar sehat, kuat, dan juga inovatif. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan mungkin dari rekan-rekan yang lain? Siapa? Ci Irin di KA. Mau nanya. Ci. Ini kalau berarti kelas sekolah minggu juga minggu ketiga ya Rin itunya kenaikan kelasnya semua sama. Ngikut, kalau enggak kan masa separuh-separuh ya kelas musa udah pindah duluan. Minggu ketiga ya berarti. Iya, barengan semuanya. Iya. Oke. Ada lagi? Cukup? Baik. Kalau sudah cukup, mungkin saya sudah lama nih nggak dengar doanya Pak Puji. Pak Puji boleh tutup doa Pak Puji? Baik. Tutup dalam doa Pak Sam. Iya Pak Puji. Ya. Mendoakan kami semua lah gitu ya. Baik, rekan-rekan semua yang dikasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih Allah Bapa Surgawi. Kami bersyukur karena pada malam hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mempersiapkan diri sebelum Tuhan mengizinkan kami untuk mengajar di kelas Immanuel maupun remaja nanti Tuhan. Persiapkan pribadi lepas pribadi kami, dan biarlah Roh Kudus yang akan menyempurnakan. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar kami akan beristirahat, kami bersyukur juga untuk Pak Sam yang sudah menyampaikan materi. Biarlah Tuhan memberkati dan Tuhan menolongnya. Tuhan menyertai dalam kehidupan dan bahkan apapun yang dia kerjakan Tuhan. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Ampuni akan segala dosa dan salah kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Puji. Amin. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.